2. We would like to say thank you for your cooperation. Thank you for coming for this class, session 2 tonight, and we appreciate your cooperation. And I'm Wendy, your moderator for this class tonight, and we have back our beloved tutor, our amazing tutor, Miss Dia, among us right now. Dan kami mengingatkan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk memastikan koneksi internetnya stabil sehingga dapat mengikuti kelas sampai dengan kurang lebih 19 minutes, 90 menit kemudian. Oke, kami persilakan untuk Miss Dia, time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Miss. Semoga teman-teman semua hari ini sehat ya. Oke, jadi ini kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Kalau gitu, saya mau cek-cek dulu. Yang ini saya akan bacakan nama-nama teman-teman yang kemarin udah aktif. Saya udah tahu suaranya, udah tahu apa wajahnya. Jadi ada Kak Ashara, tadi izin ya. Terus ada Kak Bala, ada Kak Berli, kemarin sudah ini ya, belum kecatat kayaknya bentar. Ada Kak Berli, terus ada Kak Cornelia, ada Kak Dahlia, ada Kak Dini, ada Kak Dias, ada Kak Esta, Kak Fitriana, Kak Idawati, Kak Iin, Kak Novita Hikmatul, dan Kak Silmi. Lalu ada Kak Tengku dan Kak Via serta Kak Wanda Alif. Nah, itu tadi nama-nama teman-teman yang kemarin sudah saya kenal ya. Maksudnya kenal kayak udah pernah lihat wajahnya, terus udah pernah dengar suaranya. Nah, untuk teman-teman yang belum apa ya, belum aktif join, sekarang saya pengen coba ngecek nih. Ya, yang udah hadir dulu ada Kak Nini Wulandari. Are you here with us, Kak Nini? Halo, Kak Nini. Halo Kak, Iya, kemarin belum ini ya, belum belum pernah menampakkan diri ya, menampakkan diri. Ya, semoga hari ini iya Kak. kita bisa belajar bareng. Semangat ya, Kak ya. Terus lihat ada lagi Kak Fitriana sudah. Oh ya, Kak Lailatul Imtihan. Kak Lailatul Imtihan hadir? Hadir Kak. Hadir. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa belajar ya, yang lebih semangat, lebih seru lagi. Amin. Terus ada siapa lagi yang belum ya? Kak Iin sudah. Oke, yang lain ini udah kenal dari kemarin ya. Ini masih ada beberapa ini yang saya belum lihat orangnya. Ada Kak Ilma, Kak Jasinto, Kak Maiti Kris, Kak Sari Andriani, sama Kak Pila. Kalau Kak Yuli izin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja kali ya. Nanti keburu kemalaman. Mungkin kalau nanti teman-teman yang belum join, baru join bisa menyusul. Oke, kita izin share screen dulu. Oke. Udah kelihatan? Iya, lagi Oke, gini ya. Bentar. ya. Oke, start ya. Nah, kemarin kita Ini udah kita belajar. mohon izin sebelumnya boleh parkirnya di belakang aja. Soalnya nanti masih murah. Oh, Oh, halo kakak, siapa ini yang on mic? Mikrofonnya bisa dimatiin dulu ya. Oke, jadi sekarang kita recap dulu. Saya mau tanya ke teman-teman dulu. Jadi di sini nanti saya ada 3 pertanyaan, semacam ya membahas tentang pertemuan yang sebelumnya. Nanti akan ada poin khusus untuk teman-teman yang udah jawab. Nah, kalau yang udah pernah jawab,
gantian ya. Apa untuk pertanyaan berikutnya kasihin ke temennya. Oke, first question. Ada apa yang dimaksud dengan connected speech? Sebutkan salah satu jenisnya. Ayo, siapa yang bisa? Masih ingat kemarin kita udah belajar tentang connected speech. What is that? And can you mention at least one example of it? Silakan bisa raise hand dulu. Yo, pada nyatat nggak? Ingat nggak? Connected speech. What is connected speech? Is there any of you that still remember? Ayo, connected speech. Aduh, cengar-cengir nih kawan-kawan ini. Ayo, ada yang nyatet ya. Aduh. Aduh, ini dia. Ini dia minusnya materi akan dibagikan ya. Jadi kadang terlena ada untuk mencatat. Ayo, kemarin kan udah saya share materinya ya di apa? Di Google Drive. Coba ceki-ceki di sana. Ayo, tak kasih bintang yang bisa jawab. Ayo, hitung ya sampai 5. Nggak ada yang raise hand, kita next. Hangus pertanyaan ini. 1, 2, ayo loh. 3. Oke, Kak Tengku, silakan. Oke, Kak. Ya, gas. Connected speech yang saya ingat ketika kita bicara bersambung ya dengan huruf sebelumnya. Saya kasih contohnya seperti good girl. Jadi kalau kita ngomong cepat, she's a Google. She's a Google. Oke, very good. Jadi betul sekali, connected speech itu adalah ketika misal ada dua kata yang bersebelahan, itu tuh bunyinya akan beda ketika dua kata itu dibaca bersamaan dibanding dengan kalau dibaca sendiri-sendiri. Jadi contoh dari Kak Tenggu tadi ada good girl. Jadi Ya, lebih ke she's a good girl. Kayak seolah-olah D-nya tuh nggak ada betul. ya Kak ya. Sehingga kalau Mantap, orang oke. dengar Google. Hey, she's a good girl. Oke. Ntar tak kasih bintang nih. Oke, next question. Yo, yang lain gantian nih. Mengapa intonasi penting dalam spoken English? Ya, kenapa intonasi penting? Kenapa kita harus belajar tentang intonasi? Wah, Kak Teguh nanti dulu. Oke, Kak Fitriana ya. Kak Teguh gantian, Kak, bagi-bagi. Ya, oke silakan Kak Fitriana. Iya, iya Kak. Seingat saya, intonasi ini penting ketika penekanan kata nanti berbeda makna. Hmm. Jadi penekanan kata berpengaruhnya terhadap perbedaan makna yang dimaksud ketika berbicara. Oke, mantap. Betul sekali. Bisa kasih contoh dalam satu kalimat sederhana nggak, Kak? Oh ya, Nggak apa-apa, apa yang ya? sederhana aja. Eh, he has he has he has playing ball. He has Aku playing ya. ball. Kurang kurang lengkap kalimatnya ya. Oke, kalau gitu saya tambah penjelasan sedikit ya Kak Fitriana. Jadi intonasi itu benar kalau soal penjelasannya tadi dari Kak Fitriana bagus sekali karena dari satu kalimat itu kan dari beberapa kata. Jadi di mana ada penekanan itu bisa jadi membedakan makna daripada misal gimana ya? I was here yesterday. Misal, I was here yesterday ya, saya di sini kemarin. Misalnya penekanannya di I was here yesterday, itu menekankan bahwa yang di sini itu saya ya. Siapa tahu orang itu assume-nya ada orang lain. Terus kalau misal diganti jadi I was here yesterday, nah itu maksudnya lebih ke penekanannya di yesterday-nya. Jadi kayak mungkin
iya saya di sini, tapi di situ, tapi kemarin gitu ya. Jadi itu bisa mengubah makna dan pemahaman dari intonasinya. Oke, keren Kak Fitriana. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya. Nih, yang belum-belum nih. Ayo. Gampang ini. Ceritakan upayamu dalam belajar bahasa Inggris secara mandiri, tanpa bimbingan tutor maupun les. Jadi gimana cara teman-teman belajar? Ada yang mau cerita? Oke, Kak Cornelia. Gercep sekali. Silakan. Bisa dari dengerin lagu bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris without subtitle, without terjemahan di bawah, biasa di bawah layar itu, sama practice every day maybe, so that karena sometimes kalau cuman by books itu kurang, lebih 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 baik jika kita praktis langsung ke teman-teman. Oke, Siapa? keren sekali, betul. Nah, kalau boleh tahu, kakak nonton film apa nih udahan sukanya? Series kah, film kah? Apa nih? You Film mention mungkin ya. title. Ya, film apa? 500 Days with Summer ya, kalau Oh, pernah pernah dengar. dengar itu filmnya. Oke, good, good, good. Oke, semangat ya, Kak. Itu bisa ditiru sama teman-teman yang lain. Bisa mulai nonton film. Enaknya pakai ini sih ya. Pakai, apa itu namanya? Pakai Netflix, pakai Disney Plus. Itu kan subtitlenya bisa kita ganti-ganti gitu. Jadi awal-awal mungkin pakai subtitle, tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Ya lumayan lah, belajar tipis-tipis. Oke, kalau gitu itu tadi yang jawab ada Kak Cornelia, Kak Fitriana, dan Kak Tengku. Oke, thank you for your participation. Untuk teman-teman yang lain, tetap semangat ya, belajar terus. Masih akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, dan kalian harus kebagian bintang semua. Amin. Mulai ya. Sekarang kita bahas tentang part-part dari apa namanya dari tes listening ya. Karena teman-teman pasti udah tahu kalau listening itu di TOEFL dibagi jadi 3 part. Jadi hari ini kita akan bahas satu persatu. Kita kasih skill-skill dan tips-tips untuk mengerjakan masing-masing. Oke, pertama part A atau part pertama ya. Part pertama itu yang didengar atau yang di listening yang didengerin itu adalah short dialogues between two people, each followed by one question. Ini yang paling sederhana ya, paling simple. Biasanya antara 2 orang. Untuk memudahkan pembedaannya biasanya satu cowok, yang satu cewek. Nah, setiap satu pasang dialog itu pertanyaannya satu. Terus nanti dialog lagi, pertanyaan lagi satu. Itu biasanya yang paling gampang. Nah, masing-masing speakers biasanya bicara 1 sampai 2 kalimat, tapi biasanya satu. Jarang banget ya satu speaker ngomong 2. Nah, terus the tone of the dialogues are informal. Maksudnya tuh apa? Nggak formal-formal banget. Misal antara 2 teman, atau antara penjaga toko dan pembeli gitu, atau antara guru dan siswa. Jadi itu pembicaraannya lebih ke realistically sehari-hari aja, nggak yang formal-formal aneh-aneh. Nah, di part 1 ini ada 30 pertanyaannya. Jadi 30 dialog, 30 pertanyaan. Nah, ini skill-skills yang perlu dipelajari untuk apa ya, lebih memudahkan teman-teman dalam mengerjakan part A listening TOEFL. Yang pertama itu ada restatement, yang kedua ada negative expression, yang ketiga ada suggestion atau saran ya. Terus yang keempat ada passive sentence atau kalimat pasif. Yang kelima ada mengenai who and where. Dan yang terakhir itu mengenai agreement atau persetujuan. Jadi ini enggak apa ya, bukan semua yang ada dalam listening TOEFL, tapi ini mostly listening TOEFL itu ya tentang 6 hal inilah yang perlu didalami. Nah, aduh, nutupin. Oke, jadi pertama kita bahas tentang restatement atau pernyataan ulang ya. Ulang, statement, pernyataan. Nah, seringkali jawaban dari soal adalah pernyataan ulang dari pernyataan pembicara kedua. Sehingga fokuslah pada pembicara kedua dan cari pernyataan ulang pada pilihan jawaban. Jadi ini contoh apa pertanyaannya ya. Ini contoh dialog dan pertanyaannya.
Kain, tolong di off ya, dimatikan mic-nya ya. Oke, ini ya dialog ya, karena nggak ada audionya. Jadi ya, the woman said, what do you like about your new house? And the man said, it's very close to the park. The narrator, what does the man mean? Nah, karena ini ada audio, nggak ada audionya, jadi kita bahas langsung atau mau mau teman-teman coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Silakan raise hand. Enak nih, ini mah baca nggak listening ya. Tapi nggak apa-apa, coba teman-teman cari jawaban yang betul. Oke, Kak Saya Kornelia Miss. lagi. Oh, Silakan. Coy. ya udah. Siapa? What do you like about your new house? It's very close to the park. His home is near a park. Oke, Kak Cornelia bilang C. His home is near a park. Is that true? Yes, it is. Nah, jadi pria tersebut menyatakan bahwa rumahnya dekat dengan taman. Near sama dengan close ya. Nah, karena tips restatement ini tadi di atas bisa dibaca, fokuslah pada pembicara kedua dan cari pernyataan ulang pada pilihan jawaban. Di coret-coret dulu. Nah, Oke, jadi di sini ada it's very close to the park. Very close. Di sini maksudnya dekat. Makanya itu ambil near. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan di sini kan ada terdengar very close, close ada close-nya gitu ya. Dan di opsinya ada opsi pengecoh seperti the house is closed up now. Rumahnya udah tutup. Atau he parked his car close to his new house. Jadi jangan terkecoh dengan opsi-opsi yang kayaknya mirip sama apa yang teman-teman dengerin tadi. Jadi yang dicari adalah pernyataan ulangnya, bukan sesuatu yang terdengar similar atau sama. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah mengenai negative expression atau kalimat negatif. Nah, negative expression itu sering dijumpai pada listening part A. Respon yang sering dan merupakan jawaban yang benar biasanya berupa jawaban positif yang memiliki arti berlawanan. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. The man said, "Is there a lot of soup? I'm kinda hungry." And the woman says, "Sorry, there's not a lot." What does the man mean? Silakan yang mau coba jawab bisa raise hand. Udah dulu Kak Cornelia ya, gantian temennya. Aku, Kak. Kak Bala, oke silakan. Which one is the right answer? C. C, there's only a little soup. Oke, let's check. Iya, betul, there's only little soup. Nah, jadi tadi kan negative expression ya. Jadi yang dicari adalah apa namanya? Jawaban positif yang artinya berlawanan. Si woman-nya bilang tadi, there's not a lot. Not a lot. Not a lot itu kan negatif. Dia coba cari jawaban positif yang sama artinya. Yang sama artinya, only a little soup. Nah, di situ adalah kalimat yang positif, tapi maknanya sama dengan there's not a lot. Oke, good Kak Bala. Bintangin dulu. Oke, next. Yang ketiga adalah suggestion atau saran. Perhatikan saran yang diberikan pada baris kedua. Baris kedua tuh maksudnya speaker kedua ya. Suggestion expression itu misalnya kayak why not, why don't you, why don't us. Terus bisa let's. Let's itu by the way singkatan dari let us ya. Maksudnya ayo kita, etc. Contohnya, the man said, I haven't talked with my parents in a while. And the woman answered, why don't you call them now? Pertanyaannya, what does the woman suggest? Apa? Oke, Kak Novita. Wow, gercep. Silakan Kak Novita, mana yang benar? Jawabannya yang D, Kak.
Yang D apa B? Sorry, Yang D, D ya. delta. Oh, Delta, phoning his family. Oke, betul sekali. Wanita tersebut menyarankan untuk menelpon keluarganya. Itu call itu sama dengan phoning ya, menelpon. Pun jarang jarang kayaknya orang bilang phoning gitu, tapi tetap artinya sama. Jadi fokus ke suggestionnya, karena ini salah satu pertanyaan yang saya sering nemu juga dalam TOEFL listening. What does the man suggest? Apa yang disarankan perempuan atau laki-laki itu gitu misalnya. Itu fokus ke pembicara kedua. Oke. Next, yang keempat ada passive sentence atau kalimat pasif. Seringkali persoalan who dan what is doing menjadi permasalahan dalam soal. Nah, kalau ketemu seperti ini, fokus pada subjek dan kegiatan apa yang sedang dilakukannya pada kalimat pasif. Contohnya, the man said, "Is that a new chair?" The woman said, "Yes, we just bought it last week." What does the woman mean? Yang mau jawab, silakan. Mana jawabannya? Yang sudah dulu. Is that a new chair? Yes, we just bought it last week. Apa maksud perempuan itu? Yuk. Oke, Kak Dia, silakan. Jawabannya yang C, Kak. The chair was purchased recently. Oke, C kata Kak Dias. Betul sekali. Nah, eh, di sini kan yang apa namanya ya? Di sini ada kalimat aktifnya yang dikatakan perempuan itu adalah we just bought it last week. Di situ kalimat aktif. Nah, tapi hasil jawabannya di sini kalimat pasif nih. The chair was purchased recently. Jadi kursi itu dibeli belum lama ini gitu. Jadi jawabannya itu bisa juga dan biasanya dalam bentuk kalimat pasif kalau yang dibicarakan tuh bentuk kalimatnya aktif ya. Itu terutama kalau yang ditanyain tuh tentang who dan siapa dan apa yang dilakukan gitu. Yang kelima tentang who and where. Jawaban yang benar dalam pertanyaan ini tersirat atau tidak selalu ditampakkan atau didengarkan ya. Jadi kita diminta menarik kesimpulan dari petunjuk yang diberikan. Contohnya, the man said, "What do you do during your performances?" The woman said, "I play the piano and sing." Pertanyaannya, who is the woman most likely to be? Silakan yang mau jawab. Wah, Kak Tengku belum jawab tadi ya, Kak Tengku ya, kalau di sini. Oke, silakan Kak Tengku. Musician. Delta. Yes, a musician, betul sekali. Jadi ini nggak secara eksplisit ada didengerin ya, kita nggak denger sama sekali, dan memang nggak ada teksnya itu si wanita atau si pria menyebut tentang musisi atau musician. Tapi kita bisa perhatikan pembicaraannya ya, dia bermain piano, terus bernyanyi. Terus opsinya kayaknya yang lain gak ada yang mungkin. Berarti pasti dia adalah seorang musisi. Betul. Kak, oke Kak Tengku. Oke, sip. Kak, izin balik ke skill 3 boleh? Skill 3. Oke, kenapa? Bentar. Nih, suggestion. Skill 3 kalau C kayak mana tuh, Kak? Kalau C calling his parent in a while itu maksudnya menelpon orang tuanya tapi bentar gitu loh. Maksudnya bentar-bentar. Calling his parent in a while. Maksudnya ya nelpon orang tuanya dalam jangka waktu tertentu misalnya ya sebentar gitu loh. Coba kamu telepon orang tuamu sebentar gitu. Nah, tapi kan yang disarankan bukan itu. Tapi dia suruh Ya, nelpon di soal kan parents, Kak. Kalau ya. parents nggak ke parents, Kak. Kalau family kan umum dia, Kak. Itu Oh kan iya. masalahnya orang tuanya. Kalau family terlalu umum, Kak, bisa saja selain parents. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi biasanya konteks pembicaraan tuh ya parents itu ya keluarga gitu loh. Dan ya
technically kan parents keluarga gitu. Jadi mungkin jawaban yang diberikan di sini agak broad atau luas, tapi itu sebenarnya maksudnya sama. Lagian yang kalau calling his parent in a while itu maksud dia kan nggak nyaranin, maksudnya terserah kamu mau nelponnya lama atau sebentar gitu. Yang penting kamu telepon dulu gitu. Gitu Kak. Masih ada yang mengganjal tidak? Boleh Kak, boleh lanjut. Oke, boleh. Tadi sampai ini ya, ini udah. Nah, terus yang terakhir ini tentang agreement atau persetujuan. Nah, pada soal tipe ini, kamu akan mendengarkan persetujuan dari seseorang pada baris kedua. Fokuslah pada bagian tersebut. Contohnya agreement expression itu, so do I. I'll say, you can say that again, or me too. Soalnya. Nah, contohnya seperti ini. I think it's time to go home. And the woman said, so do I. Nah, maksudnya apa? Silakan yang mau jawab, raise hand. Ayo Kak Tengku lagi. Gantian Kak Silmi. Gantian ya Kak Tengku nanti lagi biar teman-temannya kebagian semua. Oke, silakan Kak Silmi. Aku kayaknya yang B ya. She also think it's a good idea to leave. Apakah benar? Yang B ya Kak ya? Oh iya. Oke, kata Kak Silmi yang B. Betul. Jadi wanita tersebut setuju dengan pria itu bahwa sudah saatnya pulang. Jadi yang membuat ini agak tricky kadang-kadang itu karena agreement expression atau pernyataan setuju itu macam-macam. Kayak ini tadi, so do I, I'll say. Misal dua orang lagi order di restoran, yang satu pesen steak dan kentang gitu. Nanti yang satunya tuh setuju tapi tuh expressionnya tuh lain lagi gitu. Nah, itulah yang perlu teman-teman ketahui dengan memperluas vocabnya ya. Jadi kayak misal so do I itu maksudnya oh dia setuju. Misal kayak yang so do I kan agak-agak apa ya jelas ya. Tapi kalau you can say that again, nah itu kan kayak apa maksudnya? Kamu boleh ngomong lagi, maksudnya suruh ngulangin atau gimana gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman paham bahwasanya you can say that again, itu maksudnya saya setuju dengan Anda, itu kan jadi lebih mudah ya. Oke, Kak Silmi. Bentar. Oke. Nah, ini strategi untuk mengerjakan part A. Ini kayak rangkuman dari beberapa skill tadi ya. Yang pertama fokus ke pembicara kedua. Nah, kalau teman-teman memperhatikan kemarin, Kak Tengku juga sempat ngasih sneak peek sedikit, fokus ke pembicara kedua. Karena biasanya inti isi pembicaraan itu yang ditanyain tuh bakal ada di part 2. Kayak part 2, pembicara kedua. Pembicara ke satu tuh kayak cuman mancing aja gitu loh. Ibaratnya mereka cuma nanya, nah jawabannya itu ada di pembicara kedua. Terus yang selanjutnya jawaban benar jarang dinyatakan kata per kata. Biasanya merupakan sinonim dari kata, frasa, atau kalimat yang ada pada pembicaraan. Cari kesamaan makna, bukan bunyi. Kayak tadi beberapa kali hampir kena prank sama opsinya, karena opsinya banyak yang ngemper-ngemper sama pembicaraannya kayak close, it's very close from the park gitu. Kan ada kata-kata close tuh, mungkin kalau terkecoh bisa-bisa maksudnya, oh apanya yang tutup atau apanya yang dekat gitu ya. Terus cermati pilihan soal berikutnya jika sempat, ini opsional banget, jangan apa ya, kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa akan sangat baik. Jadi kalau misal teman-teman udah selesai yakin nih sama pilihan satu soal, misal soal nomor 5 udah ini gitu. Kalau teman-teman ada waktu, silakan baca-baca opsi soal selanjutnya atau soal ke-6 gitu. Nah, dari membaca opsi itu, teman-teman bisa memperkirakan kira-kira apa ini yang ditanyain nanti. Gitu. Jadi memprediksi apa yang kira-kira menjadi topik atau isi pembicaraan dialog berikutnya. Nah, terus pastikan untuk menjawab sebelum pertanyaan berikutnya dimulai. Nah, ini juga itu tadi ya, kalau misal teman-teman masih agak
slow, masih agak pelan dalam ngerjain ya, usahain seenggaknya tuh satu satu question tuh sudah teman-teman jawab sebelum pembicaraan selanjutnya mulai. Karena kalau masih mikirin ke soal sebelumnya, sementara pembicaraan berikutnya udah mulai, itu buyar banget. Nama mana audionya cuma diputar sekali kan. Jadi kayak kerjakan, lupakan, move on, kerjakan, lupakan, move on gitu aja ya. Jangan terlalu dipikirin. Nah, terus usahakan jangan ada jawaban yang nggak diisi, karena nggak ada sistem pengurangan poin ya, bukan olim ya. Jadi ya kalau misal, aduh blank apa itu tadi nggak tahu gitu, ya udah isi basing-basing aja gitu. Siapa tahu hoki ya teman-teman. Nah, ini kunci daruratnya. Kalau nggak paham keseluruhan pembicaraan, seenggaknya fokus ke pernyataan pembicaraan kedua. Terus temukan pernyataan ulang atau sinonim dari inti pernyataan tersebut pada pilihan jawaban. Jadi cermati pilihan jawaban kira-kira yang sinonim dari makna pembicara kedua tuh apa gitu ya. Nah, kalau enggak paham sama sekali, maksudnya dengar tipis-tipis kayak ada orang ngomong apa, kayak ada orang ngomong apa gitu, pilih jawaban yang paling beda dari yang terdengar. Yang tadi udah dicontohin kan ada yang jawaban ngeprank banget, dia mirip sama dialognya tapi maknanya jauh banget dari yang dimaksud ya. Jadi ini kunci darurat aja kalau misal misal di satu pertanyaan dari satu dialog lagi zone out, lagi agak ngelamun, agak gimana kan, tahu-tahu lah udah sampai tengah-tengah dialog kita nggak merhatiin gitu. Nah, itu bisa dipakai ini ya. Nah, oke. Sekarang kita kuis dulu. Aku share kuisnya di grup ya. Sebentar. Teman-teman ini bisa kerjain masing-masing. Waktunya kayaknya 6 menit cukup deh. Audionya ini cuma 4 menit. Bentar ya. Hmm. Oke, udah masuk di grup ya. Quiz 1, listening part A. Itu ada jot form di situ, silakan diisi. Teman-teman, aku kasih waktu 6 menit. Silakan ya. Diisi. 6 menit. Aduh, gak kelihatan. Oke, ya 6 menit pokoknya. Oke, silakan mengerjakan. Kalau tidak stabil bisa off cam dulu nggak apa-apa.
Oke, time's up. Udah habis waktunya. Udah selesai semua kah? Ada yang masih ngerjain? Udah selesai. Teman-temanku, besti-bestiku. Udah ya. Time's up. Kalau misal nanti ada yang mau nyusul atau apa namanya, belum selesai atau kendala teknis ya, bisa disusulkan nanti setelah kelasnya selesai, masih tetap open kok formnya sampai besok pagi. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang belum kebagian, bisa disusul, tapi tetap nanti skornya agak beda sama teman-teman yang sekarang ikut waktu masih kelas. Karena ya effortnya beda, ya nggak beda ya maksudnya. Ya gitulah pokoknya gitu. Apa sih? Oke, kita lanjut ya. Oke, gimana teman-teman? Susah nggak tadi soalnya untuk dikerjakan? Ada yang mau open mic? Susah nggak? Gampang lah ya. Lumayan, Kak. Gimana? Lumayan. Lumayan. Lumayan susah atau lumayan gampang? 50-50. 50-50, oke. Ya, nggak apa-apa. Kita latihan terus ya. Ini juga bentuk latihan. Oke, next kita masuk ke part 2 atau part B part B ya, bukan part 2. Nah, kalau di part B ini ada conversation, tetap conversation juga antara dua orang juga, cuman dia agak banyak. Jadi kalau tadi masing-masing speaker cuma ngomong satu kalimat, ini bisa beberapa kalimat ya. Karena pembicaraannya itu bisa 1 sampai 1,5 menit. Terus setelah satu dialog itu pertanyaannya 3 sampai 5. Nah, tetap ini tone dialog juga informal ya. Jadi kalau soal nada-nada bicara, isi-isi pembicaraan nggak jauh beda sama eh part A tadi. Nah, terus dia selalu diawali dengan introductory comment. Jadi kayak komentar pengenalan gitu ya. Contohnya kayak ini, question 31 to 34. Listen to two students talking about their biology class. Gitu. Nah, sama kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kemarin kan aku yang share tentang topik-topiknya itu ya. Biasanya kalau part B ini dia apa tuh namanya? Tentang academic life. Jadi kayak cerita tentang ujian, tentang kelas gitu biasanya. Oke. Bentar. Jenis pertanyaan pada part B listening TOEFL itu ada 2. Yang pertama tentang overview. Overview itu keseluruhan ya kalau diartikan gitu. Nah, jadi kita perlu memahami tentang seluruh percakapan. Nah, kaitan pertanyaannya itu biasanya tentang topik. Nah, pertanyaannya bentuknya itu contohnya what are the speakers discussing? Apa yang didiskusikan oleh pembicara itu? Terus bisa juga tentang setting, time and place. When does the conversation probably take place? Ini kadang dia secara eksplisit ada di pembicaraan, kadang juga secara terselubung ya, jadi nggak terang-terangan diperdengarkan. Terus yang terakhir itu tentang the speakers, bisa tentang identitas, misal mereka itu kira-kira siapa, bisa juga tentang relationship atau hubungannya antara kedua pembicara itu. Misal pertanyaannya tuh kayak what is the probable relationship between the speakers? Bisa mereka misal friends atau father and daughter atau student and teacher atau apalah macam-macam ya. Nah, terus jenis pertanyaan kedua itu tentang details. Itu dia menanyakan informasi yang spesifik. Kalau tadi kan overview ya, jadi kita harus paham secara keseluruhan. Kalau ini infonya spesifik, biasanya dia eksplisit ada di percakapan. Nah, itu ditemukan dalam perkataan salah satu pembicara ya tadi. Nah, terus dia itu munculnya itu mengikuti urutan informasi dalam percakapan. Misal ada berapa lah ya? 2 misal. Ada 2 pertanyaan tentang details. Nah, biasanya di pertanyaan yang awal itu ya detailsnya itu ada di awal-awal percakapan. Terus kalau di misal nanti ada pertanyaan tentang details lagi, itu bagian bawah,
biasanya pada akhir-akhir percakapan. Nah, contoh pertanyaannya, kaitan pertanyaannya itu bisa tentang specific fact atau fakta spesifik ya. Contohnya kayak according to the woman, kalau misalnya menurut si perempuan yang bicara itu ya bisa apa gitu pertanyaannya. Atau tentang inference. Inference itu kayak apa ya? Kayak asumsi kalau apa yang bisa disimpulkan gitulah. Apa yang bisa disimpulkan dari komentar pria tersebut mengenai apa gitu ya. Jadi itu yang tentang details, harus spesifik. Nah, ini ada skills yang perlu dipahami untuk mengerjakan part B. Cuma ada 3 kok. Yang pertama itu anticipating the question. Yang kedua atau yang ke-8 ya skillnya. Ada answering overview question. Dan yang terakhir adalah answering detail questions. Yang pertama, anticipating the question. Nah, kalau mau mengantisipasi pertanyaan, itu kita harus memperhatikan introductory comment kayak tadi ya. Di atas ada misal question 31 to 34. Listen to two students talking about their biology class. Nah, di situ kita bisa apa ya? Kayak bentar. Kayak memperkirakan nih. Oh, ini kayaknya nanti tentang yaitu tentang 2 orang siswa yang ngomongin kelas biologi, entah tentang ujiannya, entah tentang tugasnya, entah tentang kelasnya gitu. Nah, terus kita juga bisa perhatiin jauh atau lihat-lihat dulu pilihan jawaban sambil memperkirakan pertanyaan yang akan muncul selama pembicaraan diperdengarkan atau selama jeda antar pertanyaan. Jadi kita bisa ngintip-ngintip dulu ke opsi jawabannya. Jadi pilihan jawaban tuh dilihat kayak misal nih ada opsinya kayak gini. Kalau listening kan gini ya, opsi doang kayak nggak ada soalnya gitu, opsi doang. Di sini ada opsi in the library, in the airport, in the travel agent, sama in the dormitory. Nah, kalau lihat dari sini, kemungkinan besar yang akan ditanyain adalah tempat. Di mana? Di mana sesuatu terjadi. Bisa jadi pembicaraan itu terjadi di mana, atau mungkin di mana tempat yang ditanyakan salah satu speaker, atau etc. Pokoknya tentang tempat ya, kalau udah ada opsi begini. Gimana Kak Deo? You have anything to say? Tidak, Kak. Oh Tidak. ya. Oh, tak kira manggil. Oke ya. Oke, kalau gitu kita next ya ke skill 8, answering overview question. Kayak tadi udah ada penjelasan di atas kalau overview itu apa ya? Kayak keseluruhan gitu. Kita harus paham semuanya. Nah, ketika mendengarkan percakapan, usahakan untuk dapat menarik kesimpulan mengenai yang pertama who, speakers. Kayak kita harus menyimpulkan kira-kira ini yang ngomong siapa ini? Siapa yang ngomong gitu ya? Apa status dia? Apakah dia student, apakah dia teacher, apakah dia teller, atau apakah dia mungkin guide gitu. Terus ada what? Apa? Apa topik pembicaraan? Apa hubungan antara 2 speaker? Apa pekerjaan mereka? Dan bagaimana sikap mereka atau attitude mereka terhadap apa yang sedang dibicarakan. Misalnya dari pembicaraan 2 siswa, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu siswa ini nggak suka tentang sesuatu, misal kelas Profesor X gitu. Mereka nggak suka attitude-nya itu negatif towards Profesor X's lecture gitu. Nah, terus juga tentang time, when, kapan percakapan ini terjadi, bisa jadi kapan kelasnya atau kapan pokoknya kapan suatu event akan terjadi di pembicaraan itu. Terus yang terakhir adalah where di mana tempat ya, bisa jadi tempat pembicaraan terjadi atau tempat yang akan dituju oleh pembicara dan lain sebagainya. Pokoknya tentang where, di mana lah. Tuh. Nah, kalau ini masih answering overview question ya, fokus dengerin opening line karena biasanya ada informasi penting pada bagian awal percakapan. Dan biasanya yang awal-awal ini apa ya, kayak kalau di reading itu kayak topiknya gitu loh, kayak main idea. Ya, misalnya di sini naratornya bilang lah listen the conversation between two student, bisa menyimpulkan oh ini two student talking to each other ya. Terus yang laki ini first sentence bilang what did you think of that history exam.
Nah, berarti dari situ kemungkinan kita bisa nebak nih. Oh, ini nih kayak pembicaranya tentang ujian sejarah. Nah, ke bawah-bawahnya mungkin misal kita bolong here and there kayak hah apa gitu kayak satu dua kata yang masih kosong, masih ngambang kayak nggak kedengeran itu dengan kita paham opening line bisa aja kita mengisi celah-celah yang belum kita paham itu karena kita paham inti pembicaraannya apa. Ya. Next, yang nomor 9, answering details question itu ada 2 caranya. Ini lebih ke kayak opsi sih, tergantung kawan-kawan cocok dengan yang mana. Yang pertama, itu listen to the conversation and ignore the answer. Maksudnya gimana? Jadi, ketika audio diperdengarkan, fokus aja dengerin dulu. Dengerin dulu, nggak usah ngintip-ngintip opsi jawaban. Jadi bener-bener fokus ke situ. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang merasa dan terbukti punya ikatan yang ingatan kok ikatan sih punya ingatan yang kuat jadi kayak kalau sekali denger itu langsung teman-teman bisa nge-recall oh ini tadi ngomongin ini gitu. Nah, ini juga dapat dilakukan dengan membuat mental notes, mind mapping, atau metode lain untuk mengingat detail. Kalau mind mapping ya kita apa ya pokoknya kita visualisasikan dalam pikiran kita tentang detail-detail tertentu. Detailnya yang tadi ada 4 when, where, who, dan how apa satu lagi pokoknya lupa juga saya. Itu tadi ya. Nah, cara yang kedua itu read over the answer choices while you listen. Jadi sambil dengerin, teman-teman sambil baca opsinya ya. Nah, ini bisa membuat kita mengantisipasi topik pembicaraan. Terus mengantisipasi pertanyaan pada masing-masing nomor. Kayak tadi misalnya, oh ini di nomor 9 ini tentang where. Terus baca ke bawah lagi, oh ini nomor 11 ini tentang who misalnya. Nah, itu dengan melakukan ini, teman-teman juga dapat memastikan beberapa detail yang didengar dengan cara membandingkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Tuh ya. Ini kalau teman-teman bisa multitasking, cocok pakai cara yang kedua ini. Tapi kalau saya personally sih biasanya pakai cara yang pertama, listen to the conversation and ignore the answer. Kalau opsi jawaban tuh belum mau saya buka-buka karena bakal kalau menurut saya itu bakal ngedistract saya dari audionya. Kecuali misal lagi ada jeda, misal dari dialog sebelumnya ke dialog berikutnya itu kan ada di jeda gitu. Nah, di situ baru saya berani buka-buka opsi jawabannya. Karena kalau sambil dengerin, sambil baca, aduh mohon maaf punten nggak bisa ya. Kalau saya, tapi kalau teman-teman oke ya bagus juga, nggak apa-apa. Nah, ini kayak tips-tipsnya. Yang pertama dengerin jawaban secara berurutan. Nah, tadi munculnya urutan. Kalau pertanyaan nomor 5 dengan jawaban pertanyaan nomor 5 dengan jawaban pertanyaan nomor 6 dalam pembicaraan pasti nomor 5 duluan gitu. Jadi urut ya. Nah, ini kebalikan dari part A. Sebaiknya di sini pilih jawaban yang mirip sama apa yang teman-teman dengar. Tuh kalau tadi di part A suruh sebaliknya, ini disuruh milih yang mirip ya. Ketika mendengarkan percakapan, pastikan selalu mengingat fakta. Fakta ya termasuk siapa, hubungan, dan tempat gitu ya. Terus figures atau angka-angka dan detail informasi yang relevan. Nggak banyak sih biasanya angka-angka ini, jadi jangan JPR duluan ya. Cuma beberapa kok gitu. Misal kayak ada kelas jam 6 pagi gitu misalnya. Ya segitu-gitu doang. Terus ada dates, tanggal dan peristiwa yang terjadi, tanggal berapa misalnya eh, lecture Profesor Y itu pada hari Selasa gitu. Ya itu diingat-ingat. Sama tempat atau places, tempatnya di mana diingat-ingat ya. Nah, terus perhatikan dengan seksama ketika pembicara menggunakan penekanan atau intonasi naik pada kalimat, frasa, atau kata tertentu. Atau bisa juga berupa pengulangan. Karena biasanya apa ya bintangnya di situ tuh. Kayaknya kalau diulang-ulang beberapa kali, misal 2 kali, atau dia kasih intonasi tertentu, itu kemungkinan nanti keluar di pertanyaannya. Misal, eh, I have to wake up at 6 a.m. this morning because I have to attend the class gitu. Itu kan kayak ngegas banget gitu loh jam 6 paginya itu kayak
emosional banget ya, personal sekali gitu. Nah, jadi kemungkinan tuh nanti ditanyain mungkin jam berapa kelas sejarah akan dimulai gitu. Misalnya. Oke, kuis lagi. Wah, kuis terus. Hari ini kita 3 kali kuisnya. Jadi semangat ya, Besti. Aku share kuis keduanya. Tadi kayaknya ada yang bilang nggak bisa dibuka, Kak Silmi sama Kak siapa tadi ya? Kak Bala, Kak Bala ya? Kak Bala Budiarto. Sempat Itu download tapi nggak bisa dibuka dibuka ininya apa? Nggak bisa buka formnya atau nggak bisa audionya? Nggak audio bisa audio. audionya aja kak kalau Oh, aku. ya nggak apa-apa. Oh, audionya. Kayak Udah Tadi aku bisa tapi install ya dulu, waktunya terus lama. baru dia bisa, makanya telat. oh ya sudah enggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Kak Silmi, Kak Bala kan emang ikut kelas cuma ada kendala. Nanti aku kasih catatan ya. Oke, mau ngapain tadi? Oh iya, kuis 2. Sorry. Agak bingung. Mm-mm. Oke, ini kuis 2-nya. Listening part D. Situ ya. Oke, ada 2 menit cumanan. Ya, ini mau bentar banget. 3 menit ya. Aku kasih waktu 3 menit. Silakan teman-teman mengerjakan. Kalau audionya cuma 2 menit lebih. Ya, lebih 4 menit lah. Kasih 4 menit ya. Oke, silakan mulai mengerjakan.
Oke, time's up. Nah, sudah semua? Nggak ada kendala kan ya? Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini bagian terakhir. I swear, masih setengah jam. Oke. Sekarang last part atau bagian terakhir. Ya. Ini part C. Jadi ABC. Di sini ada ini yang agak berat ya, agak serius ya. Karena di sini itu dia kayak semacam lecture atau kuliah materi atau materi yang kayak di kuliahan gitulah. Tapi ya topiknya nggak seberat itu. Atau bisa juga kayak misal di museum itu kan ada guide ya, kayak pemandunya gitu, kayak dia ngasih guidance ke pengunjung begitu. Nah, jadi di sini ada biasanya di tiap TOEFL itu ada 3 talks-nya atau lecture-nya yang masing-masing diikuti 3 sampai 4 pertanyaan lah. Tuh. Nah, durasi dari pembicaraan itu biasanya 1 sampai 2 menit dan dia usually an academic talks atau lecture ya. Jadi dia monolog. Kalau part A dan B tadi kan dialog. Jadi ada 2 speakers. Mereka berbicara ngobrol gitulah. Nah, kalau di sini itu dia lecture atau academic talks. Jadi monolog ya. Nah, totalnya ya sekitar 12 pertanyaan lah di part C ini. Nah, jenis pertanyaan pada part C listening TOEFL ini nggak jauh beda sama di part B tadi. Sama-sama ada overview sama details. Cuma ada beda sedikit aja. Kalau di overview, ini pertanyaan jenis ini biasanya cuma beberapa item aja. Nggak banyak, bisa 1 atau 2 ya. Nah, jawaban itu didapatkan dengan menarik kesimpulan dari beberapa kalimat. Fokus ke kalimat awal-awal juga ya. Teman-teman biasanya kalau tentang topik atau tema dari pembicaraan itu fokus ke awal-awal kalimat, awal-awal talks-nya ya. Nah, pertanyaannya itu biasanya tentang topik. Kalau kayak gitu yang dibentuk pertanyaan biasanya what is the topic of the talk? Apa topik dari pembicaraan itu tadi? Terus bisa juga ditanya purpose atau tujuannya. What is the purpose of this talk? Apa tujuan dari talks ini tadi? Apakah menginformasikan tentang sesuatu atau menyampaikan pandangan atau opini misalnya. Terus yang terakhir adalah tentang the speakers, identity atau relation-nya. Relation ini bisa apa ya, relation antara speakers dengan kita listener-nya gitu. Misalnya siapa kira-kira yang mendengar talks ini, atau ini kira-kira siapa ini yang ngomong, apakah dia guide, apakah dia profesor, apakah dia guru, apakah dia penyuluh misalnya tuh. Terus kalau tentang details, nah ini biasanya agak banyak. Nah itu makanya teman-teman harus apa ya, banyak mengingat di part C ini karena kan kalau details itu nggak bisa diraba-raba ya, harus fix, oh ini tadi ini itu kayak harus tunjukkannya akurat gitu loh. Jadi dia menanyakan informasi spesifik dalam pernyataan atau talks-nya tadi. Terus dia itu ditemukan dalam salah satu kalimat tuh. Jadi dia apa ya? Ya cuma kalimat itu, hanya dengan satu kalimat itu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Beda kalau kayak overview itu kan misal cuma ditanya tema atau tujuan talks. Ya bisa lah lewat 1-2 kata, bahkan mungkin 1-2 kalimat nggak kebaca atau nggak kebayang gitu. It's okay. Tapi kalau details ini teman-teman harus benar-benar berhati-hati mengingat details-detailsnya ya. Itu juga mengikuti urutan informasi dalam percakapan kayak yang tadi ya. Jadi yang pertanyaan awal-awal itu ya tentang awal-awal pembicaraan gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan mengenai yang pertama specific fact, kayak how many, tentang atau how far, seberapa banyak, seberapa jauh, yang mana ini jawabannya ada di salah satu kalimat di sekian banyak kalimat tadi aja. Biasanya itu aja sih ya kalau bentuk pertanyaannya, karena banyak ini jenis-jenisnya. Oke. Nah, kalau skills yang dipahami untuk mengerjakan parts itu nggak banyak, cuma 2. Yang pertama untuk anticipating the topic,
Dan yang kedua untuk anticipating the question. Jadi cuma inilah yang apa ya yang bisa kita lakukan untuk part C itu. Antisipasi topiknya apa dan pertanyaannya apa. Nah, yang pertama tentang anticipating topik itu memperkirakan topik sebelum audio diperdengarkan dengan mencermati pilihan jawaban. Karena apalagi yang kita punya selain pilihan jawaban ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan tadi satu audio untuk beberapa pertanyaan ya. Jadi beberapa gini. Coba teman-teman cermati eh, apa namanya opsi-opsi di kelima soal ini. Nah, kira-kira ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa kayak memperkirakan kayak ini nih kayaknya bakal tentang ini loh. Gitu. Apa prediksi teman-teman mengenai topik yang akan dibicarakan dalam pembicaraan ini? Silakan yang bisa boleh angkat tangan. Ini kita ambil 3 prediksi. Silakan Kak Novita. Ya Kak, nanti bakal bercerita terkait tentang tugas. Karena di sini banyak pilihannya tentang biology, mungkin dalam lingkup biology, terus kapan tugas itu dilaksanakan, dan jenis tugasnya itu apa. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, berarti tentang kelas biologi ya Kak ya, kelas biologi ya dengan segala perintilan kelasnya. Oke, bagus Kak Novita. Terus kalau menurut Kak Silmi, apa Kak? Kalau dari aku, jadi ini tuh latarnya tuh di kelas biologi. Dan ini tuh membicarakan tentang assessment atau ujian mungkin ya, ujian yang nanti akan dilaksanakan, ujian biologi mungkin ya, dan itu ditanya waktunya berapa kali, mungkin ke ujiannya berapa kali atau masuk kelasnya berapa kali gitu tuh. Jadi intinya ini adalah assessment, terus ditanya tempatnya di mana gitu, apa yang dibahas gitu di ujian bahasa Inggris gitu. Gitu sih kalau dari kok bahasa Inggris ujian biologi maksudnya. sorry. Oke, iya. Kalau menurut Kak Silmi tadi lebih ke ujiannya ya kelasnya gitu ya Kak ya. Oke, kalau ada Kak Dini juga, silakan Kak Dini. Oke Kak, mungkin tidak jauh berbeda ya Kak. Mungkin tentang kelas biologi juga itu bisa praktikum mungkin atau bisa juga lab meeting dengan dosennya Kak. Jadi ada kalau praktikum kan biasanya ada pre-test, ada post-test ya. Jadi kan ini makanya ada assignment, ada examnya gitu. Mungkin menurut aku kayak gitu Kak. Oke, boleh juga. Jadi ya intinya kalau dari Kak Dini ya gitu ya kurang lebih sama dengan Kak Silmi dan Kak siapa tadi yang sebelumnya? Kak Novita ya, Kak Novita. Iya, ya kurang lebih seperti itu nih. Nah, berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, kita dapat menebak kemungkinan topik dari pembicaraan adalah the requirement of a biology class. Jadi petunjuknya itu dengan, of course, ada kata biologi di situ, terus pertanyaan di opsi pertanyaan nomor 1, terus ada first day of class. First day of class berarti kayak ini baru mau mulai kelasnya karena masih first day. Terus ada reading assignment, di situ tugas membaca ya. Terus ada tentang ujian. Jadi kemungkinan ini ya tentang kelas biologi mungkin ya yang baru mau akan diambil atau dilaksanakan gitu. Oh ya, tentang ada lab work juga. Oke, bagus ya tadi teman-teman. Nah, sekarang skill ke-10. Ini 10, iya masih skill 10, sorry. Itu jika audio telah dimulai, ini tadi kan kalau belum ya. Ya, kalau teman-teman bisa dengerin sambil baca, monggo, good for you. Tapi kalau misal ini belum, ke teman-teman nggak bisa dan lebih milih fokus waktu dengerin, cermati awal-awal audio untuk memastikan topik. Karena ya, eh dia seperti yang saya udah sempat singgung tadi kayak reading itu biasanya di awal-awal kalimat itu apa ya kayak main main idenya tuh di situ gitu loh. Kalau kalau sekedar soal topik aja ada biasanya di situ. Contohnya di sini nih. Di sini kan ada eh dokter yang kayak
ngomong sama pasiennya kayak nunjukin hasil pemeriksaan misalnya kayak gitu. Di situ ada ya dia ngomong bla 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 begitu. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat awal dapat disimpulkan bahwa topik pembicaraan ini adalah tentang seorang dokter yang mendiskusikan hasil pemeriksaan X-ray kepada pasiennya. Gitu. Nah, selanjutnya tentang anticipating the question. Kalau tadi kan tentang tema talk secara keseluruhan ya. Nah, kita juga bisa mengantisipasi pertanyaannya. Ini kayak yang di part A apa part B ya tadi saya bilang itu sama seperti itu. Kayak tadi juga teman-teman udah mencoba melakukan anticipating the question ya, yang di opsi-opsi sebelumnya tadi. Nah, begini nih. Misal ada opsi for 3 weeks, for 3 days, for 3 months, dan for 3 hours. Ada lagi yang memperkirakan kira-kira pertanyaannya tentang apa ini? Yang lain ya, jangan yang tadi udah-udah. Ayo, apa kira-kira tentang apa nih kalau opsinya begini? Ini for tuh maksudnya selama ya. Jadi opsinya selama 3 minggu, selama 3 hari, selama 3 bulan, atau selama 3 jam. Tentang waktu, Kak. Gitu. Berapa lama? Oh, Kavia ya? Oh iya. Raise hand dulu, Besti. Oh, tadi udah jempol. Oh, udah ya? Nggak kelihatan ya? Aduh, oke. Oke, Kavia, thank you. Betul sekali. Jempol tapi. Wah, jempol. Pencetnya jempol. Nggak kelihatan, Besti, dari sini. Oh iya, Nah, betul sekali ya kalau Kak Via tadi. Kalau dari pilihan jawaban yang tersedia, kita bisa memperkirakan pertanyaan yang muncul. Itu kira-kira, how long does something last? Itu berapa lama sesuatu akan terjadi? Apa maksudnya ya? Last itu kayak, misal, the class will last for 3 hours gitu. Kayak, kelasnya akan berlangsung ya. Berlangsung, betul. Akan berlangsung. Berapa lama sesuatu akan berlangsung gitu ya. Sesuatunya apa ya tergantung topiknya. Terus didengerin dulu. Nah, terus yang kedua nih, opsi. Ada opsi an artist, a tour guide, an Indian, atau Orville Wright. Kira-kira apa ini? Pertanyaannya tentang apa? Profesi. Cornelia ya? Oke, tentang profesi. Sebentar, kita cek dulu. Ya, tentang profesi atau tentang siapa ya? Siapa itu bisa bisa tentang profesi, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang ya pekerjaan, profesi gimana sih? Ya pokoknya tentang siapalah seseorang itu gitu ya. Betul sekali Kak Cornelia. Bentar, kasih bintang dulu. Spontan. Oke. Nah, ini kita masuk ke strateginya. Strategi untuk mengerjakan part C itu yang pertama dia itu jawabannya terletak secara berurutan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bisa banget efektif pakai cara yang itu tadi kayak dengerin sambil baca. Itu karena opsi-opsinya tuh ya bakal selaras gitu selama teman-teman tahu when to stop and when to start. Ya nggak apa-apa gitu karena dia letaknya pasti berurutan. Terus dia fokus ke kalimat-kalimat awal untuk mengetahui topik ya. Bener-bener mirip sama reading. Biasanya topik atau main idea itu di awal kayak preambulnya gitu loh pembukaannya. Terus ke bawah itu lebih ke kayak penjelasan lanjutannya. Nah, terus ini saran juga, ini highly recommended untuk cermati pilihan jawaban sebelum audio dimulai. Jadi sebelum audionya mulai tadi ya. Jadi kalau bisa selesaikan soal-soal sebelumnya itu dengan secepat mungkin supaya teman-teman bisa move ke next part gitu. Ya, baca-baca tipis-tipis kayak itu tadi kan bisa memperkirakan oh ini pertanyaan nomor 9 ini tentang kapan ini kayaknya karena ada opsi waktu-waktu. Terus yang ini oh ini kayaknya profesi deh karena ada opsinya a doctor, a teacher, a teller dan a driver misalnya gitu. Nah, terus teman-teman juga perlu membuat kesimpulan mengenai situasi ya, tentang who, what, when, where. Ini bisa jadi dia termasuk ke details, bisa jadi termasuk ke overview. Jadi kadang dia nggak apa ya, secara tersurat, apa? Nggak secara tersurat, tapi tersirat gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyimpulkan lah. Maksudnya dari mendengar sesuatu tuh teman-teman harus bisa nyaring kayak
bagian mana nih yang kayaknya aku harus ingat-ingat gitu ya. Terus yang terakhir, fokus. Fokus ya, however you feel comfortable, kayak yang tadi itu. Kalau fokusnya pengen audio dulu, opsinya nanti, iya silakan. Senyamannya teman-teman, tapi yang jelas harus fokus. Karena sekali lagi, audionya hanya ditayangkan atau diputar sekali. Kalau itu sudah lewat, ya sudah ikhlasin. Ya, nggak ada pengulangan dan nggak ada gunanya berlarut-larut kayak mikirin, aduh apa itu tadi, apa itu tadi? Gitu kayak stop overthink it gitu loh. Kalau listening tuh ya gitu, kerjain lupa move on, kerjain lupa move on, kerjain lupa move on, gitu aja. Jadi dipikir ringan aja, listening itu nggak usah. Kalau orang Jawa bilang ojo dipikir jeru-jeru ya. Nah, quiz lagi ini last quiz. I promise you this will be our last quiz for today. And this will be a little bit serious. Bentar. Aku share ya. Quiz terus hari ini ya. Tenang aja besok enggak kok. Yang materi selanjutnya tentang structure and written expression itu enggak ada quiz. Ada deh yang satu. Kenapa cuma satu? Karena materinya berat. Oke, udah aku share ya di ini di grup. Tuh audionya ada berapa menit nih? Ada 2 menit 30 detik. Oke, aku kasih waktu 4 menit. Sudah bisa? Izin live lagi. Oke, silakan Kak Silmi. Yang penting dikerjakan selama 4 menit. Oke? Tak ngeset timer dulu. Oke, 4 menit mulai dari sekarang. Silakan teman-teman mengerjakannya.
Oke, time's up. Udah habis waktunya. Oke, udah pada selesai semua kah? Udah pada selesai semua ya? Oke. Udah, by the way, materi kita hari ini sampai situ saja. Jadi gimana tadi kuis-kuisnya? Semua lancar, semua easy, semua bisa? Ada yang mau protes? Mungkin ada, lah kok kuncinya salah? Saya jawab bener kok disalahin gitu. Ada? Atau sebentar ya. Sorry, that was my son. Oke, mau ngajak main. Oke, jadi itu tadi ya materi kita hari ini dan bersama kelas-kelasnya. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Do you have anything to ask? Misal ada yang susah, ada yang aneh, ada Miss, yang ya. Siapa yang ngomong tadi? ini perlu raise hand dulu, Kak. Kak Via. Gimana, Kak Via? Ini misalnya kan tadi ada beberapa apa namanya pronunciation yang kayak kadangan itu ada yang dia santai, ada yang kecepetan, ada yang sedang gitu kan. Nah jadi tuh kayak kita tuh kayak kadang-kadang kayak bingung gitu, Miss. Tadi kayak yang terakhir itu kayak menurutku itu kayak cepet banget, jadi kayak kurang paham gitu. Nah itu tipsnya apa, Miss? Kadang-kadang itu kayak gitu, Miss. Ada yang kecepatan, ada yang sedang, ada yang pelan, kayak gitu. Nah, ini di kuisnya tadi ya, Kak. Pengucapannya, iya. Yang mana? Yang part C ya, yang Yang agak terakhir tuh kayak cepet dan kayak kurang jelas di telinga aku sih, kalau aku. Oh, iya iya iya. Ya, kalau itu eh ya mungkin agak kualitas audio juga agak mempengaruhi ya. Tapi kalau soal cepat tidak cepat itu ya gimana ya Kak ya? Aku bingung menjawabnya karena ya begitulah begitu ya Kak ya. Jadi ya kita aja biasain kita kita apa familiarize ourselves with English. Jadi pernah ini enggak sih? Mungkin teman-teman pernah lihat apa videonya Adele. Adele lagi di interview, terus dia tuh kayak bahasanya kayak kumur-kumur gitu loh. Ya ya begitulah gitu loh. Apalagi kalau nanti teman-teman udah bicara tentang apa IELTS ya, itu wah itu logatnya lebih-lebih lagi. Mending kalau menurut saya TOEFL listening tuh paling gampang. Ya karena itu karena dia American English gitu loh. Itu pasti gampang walaupun emang kadang agak cepet ya ngomongnya. Kayak agak terutama kalau udah ngomongin part C ya academic talks itu banyak istilah-istilah asing, istilah-istilah ilmiah yang kadang kita tuh belum pernah dengar kata itu, terus tiba-tiba diperdengarkan kata itu gitu. Kita nggak tahu bentuknya katanya, bentuk katanya kayak apa, artinya apa. Waduh, itu udah pusing banget ya. Jadi ya banyak-banyak membaca kalau saran saya. Banyak-banyak membaca dan mendengarkan banyak hal. Misal nonton video YouTube sesekali cari tentang science atau tentang misal hal sederhana kayak gimana sih moto apa wiper sistem kerja wiper di kendaraan gitu. Ada loh videonya. Jadi coba teman-teman cari hal-hal yang apa ya kayak simple-simple kayak gitu. Nah, misal tadi kayak saya contohin kan sistem kerja wiper. Di situ biasanya banyak istilah-istilah tentang permesinan, teknik mesin. Ya, di situ adalah beberapa istilah. Dari situ teman-teman bisa nambah vocab. Jadi tonton apa aja, apapun ya, selama hal positif silakan ditonton. Walaupun kadang kayak aneh kayak eh, video masak-masak misalnya. Di situ kita mungkin bisa tahu vocab tentang eh bahan-bahan makanan, tentang buah, tentang sayur, tentang metode memasak gitu. Jadi perkayalah sekaya mungkin vocab teman-teman gitu loh. Supaya kalau misal kita suatu saat ketemu listening yang agak susah kayak asing gitu tuh kita
nggak terlalu kaget gitu. Kayaknya aku pernah kok dengar kata ini dari video apa gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Jadi gitu ya Kak. Kalau soal kecepatan ya, waduh, nggak bisa menjawab Berarti apa ya, biasain aja gitu. berarti mungkin tipsnya ini ya, Miss, nonton videonya coba dicepetin. Membiasakan diri denger yang cepet. Iya, bisa juga begitu. Dicepetin Iya. kalau di YouTube kan ada opsi Iya, ada opsi putaran ya. Oh, kecepatan. oh, bisa juga begitu. Ya, ya kadang kadang itu ya apa ya? Tergantung speaker sih. Maksudnya ada orang yang ngomongnya pelan, ada orang yang ngomongnya cepat, ada yang Iya. bundet, ada yang kebelibet gitu ya udah macam-macam. Jadi itu kuncinya tetap latihan, latihan, latihan. Oke? Oke, Miss. Makasih, Miss. Mantap. Ada yang mau bertanya atau protes atau apa lagi? Silakan. Ya, Miss. Ayo Kak Cornelia, gimana Kak? Ini tadi kan sebenarnya key untuk listening itu either you focus on the audio first and then you ignore the answer, atau you do the multitasking, right? Kalau seandainya kalau saya ini kan pelupa, iya, nggak bisa multitasking, iya. Kudu piye iki Kak? Oh ya, angel lagi. Ini Kalau saya juga sebenarnya gitu sih. Maksudnya kadang tergantung mood ya. Kalau lagi pikiran lagi pusing, lagi banyak isinya ya kayak lemot, londot, apa-apa nggak bisa gitu. Tapi ya tipsnya pertama coba tenangkan diri, pikiran dan lingkungan sekitar. Terus itu sih kerjakan secepat mungkin. Jadi itu tadi menurut saya listening tuh jangan dibawa rumit, jangan terlalu dipikirin nemen-nemen, jangan overthinking di listening itu. Kayak kerjain kerjain, ini kayaknya ini, dah lewat selesai. Nah, dengan begitu kakak selesainya cepet. Kalau udah selesainya cepet, kakak bisa scanning opsi-opsi yang selanjutnya gitu. Jadi ya mungkin kalau kakak seperti saya kan pusing ya kalau sambil baca iya, sambil dengerin iya nggak bisa gitu loh. Jadi bacalah ketika belum mendengarkan gitu. Jadi audionya belum mulai, cepat-cepatlah scanning aja lewat oh ini tentang ini. Jadi gambaran kasar aja. Insya Allah nanti agak lebih mudah daripada bingung gitu Kak. Gimana? makasih Kak. Oke. Oke, sama-sama. Ini udah banyak yang join. Ada Kak, siapa ini yang masih asing namanya? Ada Kak Jacinto Sarmento Ferreira. Ini Kak Masong itu ya, yang dari Timor Leste. Are you here with us, Kak Jacinto? Halo, Mr. Jacinto, are you here with us in this occasion? Selamat malam, Kak. Selamat malam. Baik, Kak. Soal pertanyaan saya, di Timor Leste itu kami agak jaringannya jelek sekali. Oh. Kalau ya, kalau bisa Kakak, kalau presentasinya jangan lebih cepat. Kalau lebih cepat itu saya agak terganggu, jaringan terganggu. Oh ya, Itu jangan. saya ya. Karena kalau Kakak bicara itu saya dengar itu seperti 2 kali. Saya di sini bisa keluar dari dekat dengan rumah saya karena cari jaringan yang baik biar dengar apa yang Kakak bicarakan. Tapi soal bahasa saya itu kurang kurang baik Kakak. Maaf ya. Karena Iya. saya itu ya dari tapi soal materi ya saya suka sekali. Karena ini pertama kali buat saya ya. Oke. Itu Kakak Jasinto ini yang panggilannya Kak Masong ya atau siapa? How can we call you? You can my complete name is Jacinto Sarmiento Ferreira. You can call me Marson. Marsong ya, Kak Marsong. Ya, Marson, Oke. Marson. Oke, it's very nice to meet you, Kak Marsong. Kemarin belum bisa join ya, Kak ya?
Kemarin saya join tapi uh, waktunya apa ya? Uh, dikit ada, maksudnya Sudah habis waktunya atau gimana? saya terlambat, maksudnya begini, terlambat waktu. Oh, terlambat. Ya, oke, it's Ya, okay, ya, Kak. ya. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu sekarang kalau di tempat Kak Masong jam berapa ya? Di sini jam 10.31. Oh, 10.31 berarti beda 3 jam, 2 Ada jam jam, dengan 2 jam. WIB ya? Oh, oke, Iya, oke. Kak. Iya, iya, iya. Kita ini udah mengusahakan yang paling sore ya, Kak, ya, supaya Kakak dan teman-teman yang dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur nggak kemalaman selesainya. Oke, kalau gitu Kak Masong nanti untuk yang kemarin kan sudah di-share materinya ya di Google Drive, bisa Kakak akses di situ. Untuk rekamannya juga sepertinya sudah di-upload ke YouTube oleh tim. Mungkin Kakak bisa menyimak dari sana ya, Kak ya. Baik, Kak. Oke, untuk kedepannya ya semoga sinyal Kakak lancar selalu supaya bisa gabung bareng kita di sini. Ya, oke? Ya, amin, amin. Ya, baik, Kak. Amin. Oke, sip. Terus adakah yang masih asik ini? Ya, ini sudah kenal semua. Oke. Good, good, good. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan atau disampaikan mengenai kelas kita hari ini, teman-teman semua? Senang loh saya di sini aktif-aktif ya, teman-teman. Kayak hampir semua aktif gitu loh, hanya sebagian kecil saja yang belum pernah bertemu atau bersua atau ngobrol tipis-tipis gitu ya. Jadi semoga saya harapannya eh sampai akhir begini ya teman-teman, weh. Kita stick till the end, tetap semangat terus sampai kelas ini berakhir. Masih 6 sesi lagi. 6 sesi lagi ya. Jadi nanti kita bikin belajar kita asik. Setidaknya ya kalau belum bisa ikut join secara aktif bisa menyimak sambil ngepalah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya Kak Novita, Resen silakan Kak. Ada apa? Eh, ya Kak Dia, maaf kalau misalkan udah ditanyain karena sinyalnya agak susah. Saya mau tanya untuk ada nggak sih Kak rekomendasi channel yang kita bisa belajar listening TOEFL gitu Kak Oke, di Kak, YouTube? Kak Novita nanya rekomendasi channel ya. Kalau ini kayaknya kemarin pernah ditanyain sama Kak Esta, tapi nggak apa-apa, tanya. Oh, sorry. Tanya lagi. Siapa tahu kemarin ada yang belum dengar atau belum sempat menyimak atau lupa ya. Jadi kalau soal rekomendasi channel, kalau saya pribadi jujur nggak ada kayak yang spesifik channel belajar bahasa Inggris gitu ya. Kan banyak sih kayak gitu-gitu yang kayak memang khusus untuk orang belajar bahasa Inggris channelnya tentang listening gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak ada rekomendasi channel kayak gitu, mohon maaf. Tapi yang bisa saya rekomendasikan adalah tontonlah channel apapun itu, video lah mengenai apa yang kakak suka, tentang apa yang Kak Novita suka. Kakak misal suka masak, ya udah coba sesekali cari apa resep dalam yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tuh. Terus atau mungkin suka workout, suka olahraga, bisa juga cari apa namanya semacam mungkin kayak video aerobik gitulah, tapi yang hostnya berbahasa Inggris. Gitu aja. Atau mungkin suka game, suka lihat playthrough apa pas apa playthrough game kayak gitu ya silahkan cari playthrough game yang bahasa Inggris. Pokoknya intinya adalah apa yang kakak suka. Tonton itu, coba cari di internet dan saran saya kalau untuk yang masih pemula dalam bahasa Inggris yang belum biasa banget ya dengar bahasa Inggris itu coba cari yang speakernya itu American. Ya, karena kalau
belum familiar sama bahasa Inggris, terus kakak tiba-tiba mendengarkan orang aksen Scotland, pasti pengen matiin videonya karena orang ngomong apa gitu loh. Jadi coba cari yang mudah dulu, cari yang sederhana, yang ya enak didengar lah, kayak dari satu kalimat itu misal ada 10 kata, ya kakak paham 6 sampai 7 kata itu udah bagus. Yang nggak paham bisa bisa sambil ngidupin subtitle, tapi subtitlenya bahasa Inggris. Jadi di situ kakak lihat, kakak dengar suaranya. Misal announcement, orang di situ ngomong announcement, terus kakak lihat di subtitlenya announcement tuh, oh itu tulisannya A N N bla bla bla, announcement, oh announcement itu bacanya announcement gitu. Jadi menurut saya kayak gitu. Coba awal-awal hidupin subtitle, tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Ya. Oke Kak Novita, udah jelas atau masih ada yang mau didiskusikan? It's okay. Iya Kak, maksudnya yang emang langsung ngebahas soal TOEFL gitu Kak, Oh, kalau membahas soal channelnya, bukan TOEFL. tentang belajar listeningnya. Oh, yang langsung TOEFL gitu ya. Kalau langsung Iya. TOEFL ada sih beberapa. Nanti coba saya cariin ya. Saya kalau udah ketemu nanti saya share di grup. Saya tuh subscribe cuma udah lama nggak buka, jadi lupa gitu loh. Nanti saya cariin lagi, saya coba share ke grup ya. Teman-teman bisa juga belajar dari sana karena belajar sebanyak-banyaknya lah. Di sini belajar 5, nanti di sana belajar 6, di sana belajar 7, tempat lain belajar 10. Nanti kan lama-lama banyak gitu ya. Oke, mantap Kak Novita. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin ada yang mau ngasih tips belajar bahasa Inggris? Silakan. Ada lagi? Cukup kali ya, sudah jam 20.37. Wah, Kak Masong sudah malam sekali ini. Jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan teman-teman semua. I highly, highly appreciate it. Karena kalau kalian semangat, saya juga ikut semangat gitu. Jadi kita semangat bareng-bareng gitu loh. Nah, terus berarti kan ini kita ketemu next week ya. Jadi I hope you have a nice weekend. Silakan liburan, silakan istirahat, silakan kalau Anda anak ajaib silakan belajar gitu. Yang jelas saya tidak gitu. Kalau Anda anak ajaib belajar weekend ya. Kalau saya mah skip dulu. Oke, kalau gitu akhir kata mohon maaf banget kalau dari percakapan kita hari ini, dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, ada salah-salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih banyak. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.